Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali dalam renungan di YouTube channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Sebelum kita jauh melangkah dalam renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami saat ini menerima kesempatan yang sangat indah oleh Tuhan, sehingga diizinkan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang melihat tayangan ini, sehingga kami juga boleh diberkati melalui perenungan firman Tuhan secara khusus yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan yang ada, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap kami semua yang melihat tayangan di YouTube ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa pertanyaan untuk mengawali perenungan kita pada saat ini adalah, pernahkah setiap kita bersaksi? Jika pernah, di manakah kita bersaksi dan apa yang menjadi isi dari kesaksian kita? Yang ketiga, jika kita pernah bersaksi, pernahkah kita berpikir kembali, berpikir sejenak atau merenung sejenak tentang kesaksian yang sudah pernah kita sampaikan? Apakah kesaksian itu benar-benar sudah benar, atau kesaksian itu ternyata lain daripada apa yang kita yakini? Setiap kita bebas untuk bersaksi, karena kesaksian itu adalah hak dari setiap kita, orang-orang yang hidup di dunia ini. Tapi saya mau mengatakan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka perlu berhati-hati untuk menyaksikan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita hidupi di dalam diri kita. Karena bisa jadi apa yang sudah kita sampaikan ternyata itu lain daripada apa yang kita yakini. Nah, saya mengambil tema kesaksianku ini, saya berpikir bahwa ini adalah tema yang penting dan tema yang perlu kita perhatikan bersama-sama dengan seksama. Dan tema ini juga mengindikasikan bahwasannya setidaknya setiap orang bisa melihat diri kita dari kesaksian kita. Setiap orang bisa melihat iman kita dari apa yang sudah kita saksikan. Demikian juga sebaliknya, kita bisa melihat orang lain itu dari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan bagaimana iman tersebut bisa terlihat. Setidaknya kita bisa melihat dari setiap tindakan demi tindakannya. Nah, jadi kesaksian itu menggambarkan apa yang menjadi identitas diri kita atau siapa diri kita. Dan siapa diri kita itu juga menggambarkan siapa yang kita imani. Dan tema kesaksianku ini juga tidak hanya merujuk kepada diri saya secara pribadi, tetapi juga kita semua. Karena saya sedang mengajak kita untuk melihat kepada diri kita masing-masing tentang apa yang sudah kita saksikan selama ini. Apakah hal itu sudah selaras dengan apa yang kita yakini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Secara khusus sebagai orang-orang Kristen yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi menyeluruh atau holistik, mencakup seluruh kehidupan kita. Baik itu pikiran kita, perkataan kita, maupun tindakan kita. Pada kesempatan ini, saya juga tidak akan menjelaskan beberapa fenomena tentang kesaksian-kesaksian yang mungkin pernah kita dengar atau disampaikan oleh banyak orang tentang dirinya dan lain sebagainya. Tetapi saya di sini ingin menyampaikan apa yang seharusnya disaksikan oleh orang Kristen yang sudah percaya atau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Intinya, jangan mudah kita percaya dengan setiap kesaksian demi kesaksian yang disampaikan oleh orang lain. Kita perlu menguji dan melihat apakah kesaksian itu sudah berdasar kepada firman Allah atau kesaksian itu hanya dipusatkan kepada diri sendiri. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ke 12. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagian demi bagian yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Nah, yang pertama, dalam memahami tentang kesaksian, bagaimana saya harusnya bersaksi dan apa yang harus saya saksikan, dan bagaimana orang yang mendengar kesaksian saya itu meresponi kesaksian saya, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal penting tentang apa yang harus kita saksikan. Yang pertama, apa yang harus kita perhatikan di dalam bersaksi? Sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, atau masih ragu-ragu dengan hal tersebut? Yang harus kita pastikan adalah di sini tentang keyakinan kita atau iman kita. Kepastian iman kita itu menjadi dasar dari apa yang menjadi kesaksian kita ketika kita bersaksi di depan banyak orang, atau kita juga bersaksi melalui setiap hidup kita sehari-hari. Dalam menyaksikan iman kita, hal yang perlu kita perhatikan adalah keyakinan kita terhadap sesuatu yang sedang kita imani sampai sekarang ini. Jika kita Kristen, nah kita harus memperhatikan apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang artinya tidak hanya sekedar percaya dalam mulut, apakah kita juga sudah benar-benar mengalami keselamatan Kristus itu di dalam hidup kita, dan kemudian kita menghidupi keselamatan itu dalam hidup kita melalui tindakan kita sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Atau justru sebaliknya, kita masih ragu-ragu dan kita juga masih berpikir-pikir untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan. Jangan-jangan Yesus bukan Juru Selamat yang saya percayai. Nah, ini perlu dipastikan terlebih dahulu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memastikan bahwa kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Alkitab menegaskan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki kesaksian di dalam dirinya. Nah, itu berarti yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki kesaksian itu dalam dirinya. Nah, kenapa demikian dikatakan oleh Rasul Yohanes?
bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, dia memiliki kesaksian itu dalam dirinya. Kesaksian yang dimaksud adalah kesaksian yang benar, kesaksian yang bersumber kepada sumber hidup, kesaksian yang bersumber kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus anaknya, sebagai anak Allah yang hidup, yang telah turun ke dunia untuk menjadi manusia. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki kesaksian itu di dalam dirinya, yaitu kesaksian yang hidup. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lah itu yang memiliki kesaksian hidup di dalam dirinya. Nah, itu berarti orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jelas tidak memiliki kesaksian yang hidup, yaitu orang tersebut sedang menyampaikan kesaksian yang palsu, yang bukan dari kebenaran itu sendiri, dan yang bukan dari Allah dan untuk Allah, melainkan dari diri sendiri untuk dirinya sendiri. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang seperti ini disampaikan di kalangan orang-orang percaya di banyak-banyak gereja yang hanya berpusat kepada diri sendiri dan untuk diri sendiri. Tujuannya adalah supaya orang lain melihat dirinya sendiri. Bagaimana dan seperti apa kesaksian ini saya tidak akan menjelaskan, tetapi fokus kita di sini adalah apa yang harus kita perhatikan ketika kita bersaksi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sebelum bersaksi, saya mengatakan sekali lagi, kita perlu memastikan apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau belum. Kepastian terhadap apa yang kita yakini, ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada setiap orang yang mendengarkan kesaksian kita. Jika kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, ketika kita menyaksikan hal itu, maka orang yang mendengarnya pun akan memiliki pengaruh yang positif, di mana mereka juga akan mengalami hidup sebagaimana kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika sebaliknya, maka kesaksian itu akan berdampak negatif, dan orang yang mendengarnya pun mereka tidak memahami apa yang sedang kita saksikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, pastikan terlebih dahulu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah itu sudah benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita atau masih memiliki iman-iman yang lainnya. Yang kedua, jika kita sudah yakin bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita harus menyaksikan Kristus itu kepada orang lain. Nah, ini maksudnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti itu menjadi bagian atau tanggung jawab kita untuk menyampaikan iman kita, yaitu Yesus Kristus itu kepada orang lain. Tapi kalau kita belum percaya, bagaimana kita bisa menyampaikan hal itu dan bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, isi kesaksian kita. Isi kesaksian kita itu adalah tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Jadi, hal ini ditegaskan oleh Rasul Yohanes bahwa isi kesaksian orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus Kristus itu ada hidup kekal. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena Yesus sendiri adalah inkarnasi dari firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri, yang telah menjadi manusia dan yang datang dari surga ke dunia di dalam wujud manusia, yang sudah mati untuk kita sebagai korban atau pengantara kita kepada Bapa, dan telah bangkit kembali untuk memberikan kemenangan, menyatakan kemenangannya atas kita, yaitu kemenangan
dari maut, serta menjadi jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dan ditegaskan di dalam kesaksiannya dalam surat ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, yang telah berinkarnasi atau turun ke dunia menjadi manusia dan menjadi satu-satunya korban yang sempurna bagi manusia, bagi penebusan dosa manusia, sehingga manusia yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Sebagaimana Yesus Kristus bangkit dan hidup kembali dari kematian, demikian juga kita yang percaya kepadanya akan mengalami hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes menekankan tentang kemanusiaan Yesus Kristus yang utuh sebagai penggenapan dari apa yang sudah disampaikan oleh para nabi sebelum-sebelumnya tentang Mesias yang akan datang, yang akan mengorbankan dirinya sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Dan ini telah dijelaskan di dalam ayat 6-8 secara khusus, bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang datang ke dunia dan benar-benar menjadi manusia sebagai satu-satunya korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia dan membebaskan manusia itu dari kutuk dosa. Makanya Rasul Yohanes menekankan, inilah dia yang datang dengan air dan darah. Rasul Yohanes sedang menegaskan tentang kemanusiaan Yesus Kristus dengan mengkonfirmasikan air dan darah itu sebagai bukti atau wujud nyata akan kemanusiaan Yesus Kristus itu sendiri. Air, sebagian besar para penafsir Perjanjian Baru ini merujuk kepada pembaptisan Yesus Kristus, dan darah itu merujuk kepada kematian Yesus Kristus sebagai korban pengampunan dosa bagi umat manusia. Nah, ini penting dinyatakan oleh Rasul Yohanes karena ada banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar manusia. Dan beberapa mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu tampaknya manusia, bukan manusia. Lalu kemudian Rasul Yohanes juga menekankan mengapa ada air dan darah, karena ada orang-orang tertentu yang tidak percaya bahwasanya Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari anak Allah itu benar-benar manusia dan juga Allah. Mereka tidak memahami sifat Yesus Kristus yang adalah insani dan juga ilahi. Bahkan mereka mengatakan sebelum disalibkan, Kristus itu tidak ada dalam Yesus, tapi undur daripada Yesus. Jadi Kristus itu ada dalam Yesus Kristus ketika dibaptiskan, dan sebelum disalibkan, Kristus itu sudah undur diri di dalam Yesus itu. Sehingga Yesus yang mati itu hanya manusia saja dan tidak ada sifat ilahi di dalam dirinya. Hal inilah yang ditentang oleh Rasul Yohanes, dan dia menegaskan bahwa Yesus yang adalah Kristus itu benar-benar anak Allah yang telah datang ke dunia sebagai manusia, dan dialah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bahkan dia juga menegaskan setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh itu disebut sebagai roh anti-Kristus. Oleh karena itulah Rasul Yohanes menegaskan hal ini secara berulang-ulang mengenai Yesus Kristus yang benar-benar menjadi manusia yang sejati. Bukankah sampai sekarang juga ada banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar manusia yang sejati? Ada beberapa orang juga yang masih mengatakan bahwa tampaknya Yesus itu adalah manusia, tetapi sejatinya bukan. Aliran-aliran sesat seperti ini sudah muncul dari zamannya Rasul Yohanes, bahkan sampai sekarang pun masih terus disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu.
Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita perlu menegaskan isi kesaksian kita, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, sebagai wujud kasih karunia Allah di dalam diri kita. Karena ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan menyatakan anugerah yang mulia kepada kita. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup. Hidup di sini bukan hanya sekedar hidup secara biologis, hidup di dunia. Kata yang dipakai adalah zoe, atau juga dikatakan sebagai hidup yang kekal. Berarti setelah kita menjalani hidup di dunia ini, kemudian kita menanggalkan tubuh jasmani kita, maka kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus dan akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan ini juga memiliki persamaan dengan ayat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan mengalami kebinasaan atau mengalami murka Allah di dalam dirinya. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memiliki hidup. Yohanes 14 ayat 6. Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa ada hidup di dalam Yesus Kristus? Karena Dia adalah sumber dari kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita bersaksi, maka perlu kita memperhatikan apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita benar-benar menyampaikan isi dari apa yang kita yakini itu kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, yaitu tentang karunia Allah yang diberikan di dalam anaknya Yesus Kristus untuk kita. Dan apakah kita juga sudah menegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada hidup kekal, di mana ada kehidupan untuk selama-lamanya bagi setiap yang percaya kepadanya. Jika kita menyaksikan akan hal ini, maka kesaksian ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada orang lain, secara khusus terhadap apa yang mereka yakini. Dan ketika mereka mengambil keputusan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan memiliki hidup juga, sebagaimana kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah tujuan dari kesaksian hidup orang percaya. Bagaimana mereka yang mendengarkan juga memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka yang percaya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti kesaksian hidup orang percaya bukan dari diri sendiri dan untuk diri sendiri, melainkan kesaksian yang benar dari Allah dan untuk Allah, dan bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua dan menyadarkan kita akan kesaksian yang benar yang seharusnya kita saksikan di depan banyak orang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini biarlah menjadi dasar pengingat bagi kami ketika kami menjalani hidup kami, secara khusus ketika kami menyaksikan apa yang menjadi keyakinan kami selama ini, bahkan yang terus kami pegang sampai saat ini. Sehingga orang yang mendengarkan kesaksian kami pun, mereka juga boleh mengalami hidup bersama-sama dengan kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Inilah yang menjadi kerinduan kami, dan tentunya itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan ketika memanggil setiap kami untuk menjadi alat-Mu dan untuk menyatakan Injil itu bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, secara khusus dalam kesaksian demi kesaksian yang sudah pernah kami sampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.